Luka Modric menunjukkan penampilan yang memukau dan mencetak gol menawan saat Real Madrid meraih kemenangan atas Girona. Ini membuktikan bahwa bagi Modric usia hanyalah angka belaka. Modric memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan Madrid mengalahkan Girona. Ia menjadi sosok yang membuka jalan bagi Los Blancos di pertandingan ini. Gelandang asal Kroasia itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa mencetak gol indah di hadapan pendukung setia di Santiago Bernabeu. Tak hanya sekedar mencetak gol, penampilan Madrid di dalam pertandingan ini juga menghidupkan kembali kekuatan lini tengah mereka. Menurut data dari SofaScore, Modric berhasil mencatatkan akurasi umpan sebesar 92% dengan 6 diantaranya merupakan umpan kunci. Musim ini, Modric telah tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi untuk Madrid dan menyumbangkan 4 gol dan 6 assist. Manchester City kembali mengalami kekalahan, kali ini dari Liverpool dengan skor 0-2 di Etihad Stadium. Kekalahan ini semakin memperberat langkah Manchester City dalam mengejar gelar Premier League, terutama tanpa kehadiran Erling Haaland. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Haaland masih merasakan ketidaknyamanan di lututnya meskipun hasil tes medis menunjukkan tidak ada cedera serius. Guardiola berharap Haaland bisa segera pulih, namun menegaskan bahwa keputusan akhir tergantung pada kondisi sang pemain. City akan bertanding melawan Tottenham Hotspur pada Rabu malam ini dalam usaha untuk menjaga peluang mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Anthony menerima kartu merah secara langsung saat Real Betis meraih kemenangan atas Getafe dalam lanjutan La Liga 2024-2025. Pemain pinjaman dari Manchester United itu diusir oleh wasit di masa injury time. Dalam pertandingan ini, Anthony memberikan kontribusi penting dengan memberikan assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Isco, yang merupakan assist kelimanya sejak bergabung dengan Real Betis pada bulan Januari lalu. Pemain asal Brasil ini menunjukkan performa yang mengesankan sejak tiba di Spanyol, seolah menemukan kembali sentuhan terbaiknya bersama Betis. Namun, sayangnya penampilannya ternoda di menit-menit akhir pertandingan. Anthony melakukan tackle keras terhadap Juan Iglesias dan langsung diusir dari lapangan oleh wasit. Liverpool kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga 3 bintang utama mereka, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, dan Virgil van Dijk. Ketiga pemain tersebut sedang berada di penghujung kontrak mereka. Jamie Carragher pun berpendapat bahwa Van Dijk adalah sosok yang paling krusial bagi The Reds untuk dipertahankan. Carragher menegaskan bahwa kehadiran Van Dijk telah membawa perubahan signifikan bagi Liverpool sejak ia bergabung. Dengan penampilan yang konsisten dan pengaruh yang besar di lapangan, Virgil van Dijk dianggap sebagai pemain yang tidak tergantikan. Bahkan, Carragher berani menyatakan bahwa Van Dijk lebih vital untuk dipertahankan dibandingkan Mohamed Salah. Real Madrid kembali menjadi pusat perhatian setelah melontarkan pernyataan tegas mengenai keputusan wasit yang dianggap merugikan mereka. Klub yang bermarkas di Madrid ini telah mengirimkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Spanyol di awal bulan ini, yang memicu gelombang kontroversi yang belum juga mereda. Javier Tebas, Presiden La Liga, tidak tinggal diam dan memberikan kritik tajam kepada Real Madrid. Dalam sebuah wawancara dengan The Objective, Tebas menyebut Real Madrid sebagai klub yang senang mengeluh dan menuduh mereka berusaha memanipulasi narasi serta isu yang tengah hangat ini. Manajer Everton, David Moyes, memberikan sinyal peringatan kepada Chelsea, Manchester United, dan Liverpool terkait ketertarikan mereka terhadap Jarrad Braithwaite. Diberitakan, Manchester United bahkan telah berusaha untuk merekrutnya pada musim panas lalu, namun gagal memenuhi permintaan harga dari The Toffees. Di musim ini, Braithwaite terus menunjukkan performa gemilang seperti yang ia tunjukkan sebelumnya. Moyes pun menegaskan kepada klub-klub yang berminat bahwa Everton hanya akan melepas Braithwaite dengan harga yang selangit. Manchester United kini terlibat dalam persaingan sengit dengan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangan Alejandro Balde, bek muda Barcelona, di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vicages, PSG masih mengincar Balde sebagai bagian dari strategi rotasi yang diusung oleh Luis Enrique untuk menjaga kebugaran timnya.
Sementara itu, Manchester United dianggap sebagai kontender terkuat dalam perburuan pemain asal Spanyol tersebut. Meskipun baru saja merekrut Patrick Dorgu dari Lecce di awal bulan ini, United tetap berambisi untuk menambah kekuatan di posisi bek kiri yang diharapkan dapat menjadi penerus Luke Shaw di Old Trafford. Arsenal dan Manchester City dilaporkan tengah berlomba-lomba untuk merekrut gelandang Villarreal Alex Baena di bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari Vicajes, Baena kini menjadi salah satu dari sejumlah pemain Spanyol yang menarik perhatian besar menjelang musim panas, bersanding dengan nama-nama terkenal lainnya seperti Nico Williams dan Martin Zubimendi. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Arsenal dan Manchester City adalah dua klub yang tertarik pada Baena. Sementara, ada juga kabar bahwa pemain berusia 20 tahun itu mungkin mendapatkan tawaran untuk berkarir di Arab Saudi. David Hanko semakin mendekati langkahnya menuju Juventus, meskipun Liverpool juga menunjukkan minat. Berita terbaru mengungkapkan bahwa bek Feyenoord ini telah condong untuk bergabung dengan Bianconeri di musim panas yang akan datang. Juventus telah mengawasi Hanko dengan seksama, terutama saat Feyenoord bertanding melawan AC Milan yang berakhir imbang 1-1. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, telah mempersiapkan tawaran sekitar 23 juta euro pada bulan Juni untuk memastikan bahwa pemain ini menjadi bagian dari tim mereka. Real Madrid dilaporkan tengah menimbang dua pilihan mengenai masa depan bek mereka Miguel Gutierrez menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang. Berdasarkan informasi dari Real Madrid Confidential, klub yang berbasis di ibu kota Spanyol itu mempertimbangkan dua skenario, mengembalikannya ke tim utama atau melepasnya demi meraih keuntungan finansial dari kenaikan nilai pasarnya yang terus meningkat. Keterampilannya dalam menguasai bola, ketenangan di lapangan, serta konsistensi yang ditunjukkannya menjadikannya kandidat yang sangat potensial untuk kembali ke Real Madrid. Raksasa sepak bola Prancis, Paris Saint-Germain, dilaporkan telah mengajukan penawaran fantastis sebesar 2,24 triliun rupiah untuk merekrut gelandang bintang Arsenal, Declan Rice. Namun, The Gunners dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menetapkan harga lebih tinggi jika PSG benar-benar ingin mengamankan jasanya di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Spanyol, Vicajes, PSG menawarkan 2,24 triliun rupiah ditambah bonus. Meski demikian, Arsenal tetap pada pendiriannya menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Rice dengan harga di bawah 2,66 triliun rupiah yang akan menjadi rekor penjualan tertinggi dalam sejarah klub. Manchester United dikabarkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran menggiurkan sebesar 100 juta euro yang setara dengan sekitar 1,7 triliun rupiah demi mendapatkan Ronald Araujo pada musim panas 2025. Menurut laporan dari Vicajes yang dirangkum oleh Football Transfer, Setan Merah bertekad untuk memperkuat lini pertahanan mereka menjelang kompetisi 2025-2026. Yang menarik, berita ini mengungkap bahwa MU siap mengeluarkan dana hingga 100 juta euro untuk merekrut pemain internasional Uruguay tersebut. Jumlah tersebut akan menjadi rekrutan terbesar kedua dalam sejarah Manchester United setelah mereka pernah mengeluarkan 105 juta euro untuk membawa kembali Paul Pogba dari Juventus pada tahun 2016. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan bahwa Jurgen Klopp telah 2 kali menolak tawaran untuk kembali bergabung dengan The Reds. Slot menegaskan bahwa pelatih asal Jerman itu akan selalu diterima dengan hangat di Anfield dan fasilitas latihan Liverpool kapan saja ia mau. Namun, ia juga menyatakan bahwa Klopp telah menolak 2 undangan yang diajukan kepadanya. Saat ini, Klopp menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull yang memiliki klub-klub di berbagai liga di seluruh dunia. Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Napoli yang dilatih oleh Antonio Conte adalah tantangan terberatnya sebagai pelatih. Tim Como yang diasuh Fabregas berhasil meraih kemenangan krusial melawan Napoli, salah satu tim favorit juara. Dengan skor akhir 2-1, duel pada pekan ke-26 Liga Italia 2024-2025 di Stadion Giuseppe Sinigaglia ini kembali menampilkan filosofi permainan menyerang yang diusung Fabregas. Dulu, saat masih aktif sebagai pemain, Fabregas pernah menjadi murid Conte di Chelsea, di mana mereka berjuang bersama untuk klub tersebut antara tahun 2016 hingga 2018.
Bruno Fernandes menjadi salah satu pilar utama yang membantu Manchester United menghindari kekalahan dalam pertarungan melawan Everton di Goodison Park pada Sabtu 22 Februari 2025. Ia berhasil mencetak rekor yang mengesankan dalam pertandingan tersebut. Dengan gol yang dicetaknya, Bruno Fernandes menorehkan prestasi yang luar biasa. Gol itu memastikan bahwa ia kembali meraih angka 2 digit untuk gol dan assist dalam satu musim penuh bersama MU. Namun, di musim ini Bruno Fernandes belum mampu mengangkat performa timnya.